Yo guys, balik lagi sama Fendi, Studio. Setelah kemarin kita seru-seruan unboxing live, sekarang saatnya omongin HP yang katanya bakal jadi cikal bakal Poco F4 Pro. Oke, kayak gimana HP-nya dan paling penting bedanya sama Xiaomi 12 dan 12X itu apa ya? Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, tapi sebelumnya jangan bosan-bosan ya guys bantuin gua buat like video ini. Thank you. Jadi HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, dan ungu yang semuanya bermaterial belakang kaca. Jadi ingat ya, nggak ada vegan leather kayak di varian 12 Pro dan 12 aja. Terus untuk harga resmi di Cina sana mulai dari 7,15 juta sampai 8,5 juta rupiah. Untuk spesifikasinya mirip kok dengan Xiaomi 12 yang gue udah sempet upload beberapa hari lalu. Tapi mungkin gue tampilin lagi sekilas di layar ya. Sekalian ini dia untuk skor Antutu, Geekbench, dan 3D Max-nya. Sekarang pertanyaan yang cukup menarik adalah, terus bedanya apa sama Xiaomi 12 doang? Ini dia beberapa poinnya. Pertama, beda chipset, yang mana untuk 12X ini Snapdragon 870 dibanding sama Snapdragon 8 generasi 1. Yang kedua, nggak ada wireless charging dan reverse wireless charging. Lanjut, nggak ada cyber focus ya sayangnya, dimana dengan fitur ini kita bisa nge-track objek dengan sangat baik. Ini sih salah satu fitur favorit gua. Habis itu ternyata masih berbasis Android 11 dibanding sama Android 12 di 12 Pro dan 12 aja. Dan terakhir, karakter dari foto dan videonya pun juga beda loh. Nanti gue coba jelasin di belakang. Impresi gue tentang HP ini sama persis dengan Xiaomi 12. Mulai dari ukurannya, letak volume, power button, dan komponen-komponen yang ada di sekeliling HP ini sama. Kalau dilihat dari luar sih emang nggak bisa kelihatan ya bedanya. Dan ini dia info tambahan yang gue rasain di Xiaomi 12 dan 12X ini. Kalau dua speakernya itu ternyata ada di sisi kiri loh. Yang artinya kalau buat nge-game bakal ketutup tangan kita untuk speakernya. Bisa kita balik sih, tapi buat gue agak aneh aja karena kamera modulnya itu jadi ngeganjel. Sisanya gue demen kok ukuran kayak begini pas digenggam, tapi layarnya pun nggak bisa dibilang kecil ya karena masih di atas 6 inch. Terus material belakangnya yang matte finish gitu, jadi sidik jari susah nempel dengan sisi-sisinya yang agak melengkung dikit. Guys, kalian penasaran nggak sih apakah Snapdragon 870 ini bisa menaklukkan Genshin Impact highest 60 fps? Ini dia jawabannya. Pertama tes ini gue pakai performance mode on dan di menit awal bisa dapat 50-an sampai 60 fps. Habis itu mulai turun dan sampai akhirnya stabil di 35-an fps. Pengalaman mainnya cukup nyaman kok karena masih di atas 30 fps ya. Cuma ya tentu mulusnya 60 fps nggak berasa di sini. Total gue main sekitar 15 menitan, baterai berkurang 7% dengan fps rata-rata di 38,4. Untuk suhu panas, tapi bukan yang banget. Di bagian belakang itu sekitar 43 derajat dan di layar depannya itu ada di 45-an derajat. Lanjut, karena waktu live banyak yang teriak Joyose. Oke, gue dengerin kalian. Akhirnya gue coba satu ronde lagi dengan matiin Joyose-nya ya. Buat yang nggak tahu, Joyose ini katanya adalah aplikasi yang melimit FPS HP Xiaomi ini saat bermain game. Dan setelah gue matiin, hasilnya bisa dibilang sama aja ya. Bahkan agak sedikit di bawah untuk FPS rata-ratanya, yaitu ada di 37,9. Lanjut, habis itu gue main Mobile Legends yang dapat settingan high buat refresh rate dan ultra buat grafiknya. Refresh rate high di sini artinya mentok di 60 fps. Dan hasilnya emang rata sih di 60 fps, jadi aman. Lanjut ke PUBG, dapat settingan Ultra HD Ultra, HDR sampai Smooth Extreme. Untuk gyronya responsif dan FPS stabil di 59 sampai 60 fps. Kalau kalian lihat di grafiknya ada turunan tajam, itu gara-gara pergantian game ya, yang sempat gua mati sekali di sana, jadi bisa diabaikan. Dan buat kalian yang penasaran buat live join gua, pastiin subscribe dulu dan nyalain loncengnya, oke? Biar saat gua live dadakan kalian sigap nih guys. Langsung aja kita bandingin hasil foto dan video dari Xiaomi 12 dan 12X yang punya lensa sama tapi ternyata hasilnya beda. Yuk, sini gue tunjukin. Pertama kita mulai dari karakter gambarnya yang kalau kita lihat sekilas itu hampir mirip. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, shadow di Xiaomi 12 masih kurang ngangkat. Jadi cenderung agak gelap jadinya. Terus birunya di gedung ini pun lebih saturated di Xiaomi 12 juga. Xiaomi 12X lebih mendekati normal di sini. Satu lagi, konsistensi warna di Xiaomi 12 antara ultra wide dan wide-nya itu benar-benar beda. Foto dari ultra wide-nya lebih mendekati natural di sini. Sedangkan di Xiaomi 12X itu ada perbedaan tapi nggak signifikan.
Untuk foto backlight di sini mirip ya, dan hasilnya masih oke. Awannya bisa ditangkap dengan baik, dan untuk pohon-pohonnya walaupun agak gelap tapi masih berbentuk. Lanjut ke foto selfie yang serius, kayak ada yang salah sama Xiaomi 12-nya. Setiap gua ambil selfie pasti terlalu putih kalau dibandingin sama Xiaomi 12X. Dan ini kejadian juga di Xiaomi 12 Pro loh. Sepertinya mesti buru-buru dibenerin sih ini lewat software update. Untuk video selfie-nya terlihat kalau Xiaomi 12 lebih terang di sini. Muka dan pohon di belakangnya lebih putih dibanding 12X yang menurut gua masih natural di 12X. Sisanya mirip sih, bahkan untuk stabilisasi juga sama. Untuk video kamera belakangnya, pertama langsung kelihatan kalau warna dari Xiaomi 12X itu lebih saturated dibanding 12. Terus untuk dynamic range di sini terlihat kalau Xiaomi 12X lebih baik untuk awannya. Tapi untuk situasi tertentu bisa sama kok. Contohnya ini. Di tulisan Works Ahead ini kelihatan lagi ya kalau 12X lebih saturated dan lebih mendekati Xiaomi 12 untuk realnya. Dari sisi stabilisasi gue bisa bilang mirip-mirip aja sih untuk kedua HP ini. Terakhir kalian bisa lihat inkonsistensi warna dari ultra wide ke wide buat videonya. Cukup kelihatan ya bedanya. Dan yang lensa ultra wide lah yang lebih mendekati natural. Dan disclaimer aja, kalau hasil ini mungkin aja bisa berubah ke depannya ya. Misalnya Xiaomi ada lakuin update software jadi lebih konsisten atau ada area-area yang lebih diperbaiki lagi. Setelah tes-tes ini, gue jadi penasaran guys. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah sesuai sama ekspektasi? Atau malah, yah kok gini Snapdragon 870-nya? Dari gue sendiri sih sebenarnya udah gak sabar pengen cobain tawuran chipset antara ketiga HP Xiaomi 12 series. Biar dari sana kita bisa lihat gimana kemampuan tiap-tiap HP dari sisi performance, baterai, dan stabilisasinya. Akhir kata, makasih banyak ya buat yang udah nonton sampai habis. Pastiin teman-teman udah subscribe, gak bakal nyesel kok. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!